camping? Ya, Ikut Bu. camping ya? Ya. Oke. Hari ini kita masuk materi statistika. Seperti pertemuan sebelumnya, kita ulang dulu. Kita mau masuk lanjutannya. Coba buka bukunya. Bab 2 tentang statistika. Kita akan review sedikit di pertemuan sebelumnya tentang statistikanya itu seperti apa. Kita lihat dulu tampilan di depan. Kemarin Ibu sudah sempat menjelaskan apa itu statistika, apa itu statistik, lalu jenis-jenis data, cara pengumpulan data, ya kan? Nah, ini kita review sedikit nih sebelum masuk ke materi selanjutnya. Oh, masih kuning dia. Mungkin kena sakit kuning. Mak. Nanti berubah warna. Lama-lama kan orang sakit kuning kita sehat. Ini sehat ya dia. Kalau nggak sehat, Bu? Kalau nggak sehat, kita sehat-sehatkan. Oke, nampak ke belakang? Nampak, Bu. Oke. Ada beda marisan antara statistik dengan statistika. Nah, kalau statistika kan kemarin itu ilmu yang pelajari cara membuat statistik. Atau lengkapnya kemarin Ibu bilang apa? Ilmu yang mempelajari cara apa? Pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penganalisisan serta mengambil kesimpulan dari suatu penelitian. Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Kemarin Ibu bilang kalian nanti mau kuliah, ya kan? Kalau bikin skripsi pastilah mengambil data, bener nggak? Bener kan? Nah, jadi ini tuh kayak pelajaran yang wajib kalian ikuti. Nanti waktu kuliah pun mau jurusan apapun kalian pasti belajar statistika. Kenapa? Karena untuk mengambil data itu tadi. Paham ya? Oke. Jadi kegunaannya itu untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta untuk memperoleh kumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Itu statistik. Jadi statistiknya itu hanya berupa angka-angka saja, hasilnya. Itu dianya. Tapi yang mempelajari semuanya dari awal, dari pengumpulan sampai menarik kesimpulannya disebut dengan statistika. Paham kan bedanya ya? Oke. Langkah-langkahnya nih, pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan. Kemarin pengumpulan datanya bisa pakai apa saja? Coba satu orang lah, ke tangan, Gilang, coba Gilang. Sebutkan salah satu teknik untuk mengumpulkan data. Pengumpulan, datanya mau dikumpulin dulu nih. Apa metodenya? Tahu Cici? Metodenya untuk mengambil datanya itu mesti kita apain? Iya, observasi satu. Lalu apa lagi? Kita tanya-tanya satu persatu. Apa namanya? Wawancara. Atau yang kayak di Twitter di bagian kolom dong, bantu survei aku untuk bikin skripsi. Apa namanya? Voting. Angket atau kuesioner. Selain itu apa lagi? Bisa tanya kemana nih kalau kita butuh data yang sangat penting. Misalkan kalian pengen tahu nih berapa banyak jumlah pengangguran di Indonesia sekarang. Iya, mereka tanya BPS. Kalau di Serdang Bedagai di mana kemarin BPS Ibu bilang? Kejaksaan, DPRD, tengah-tengahnya. Iya kan? Tengah-tengahnya. Itu dia. Ada yang udah pergi main ke sana? Udah, Bu. Udah. Udah. Ayo ngapain kalian? Lari. Oh, lari. Iya. Nampak kan? Nampak. BPS, Badan Pusat Statistika. Oke. Nah, data untuk mengumpulkan datanya itu harus ada syaratnya ya. Datanya harus objektif, relevan, terus up to date. Ya kan? Up to date. Jangan pula kita mau mencari berapa banyak sekarang ini nih, tapi kita mau cari berapa banyak anak bayi yang meninggal
1970 misalnya. Gimana lagi mau kita cari datanya? Kan? Data harus representatif, artinya apa? Sampel harus menggambarkan populasi. Misalnya kita mau meneliti tentang sekolah SMA yang ada di Serdang Bedagai. Serdang Bedagai ini cakupannya yang menjadi populasinya. Nah, kita mau cari berapa banyak anak laki-laki tingkat SMA yang sudah merokok. Berarti populasinya adalah sekolah-sekolah SMA di Serdang Bedagai. Kan terlalu banyak tuh. Ada berapa kecamatan? Rampah aja ada berapa sekolah kan? Satu kecamatan Serampah aja ada berapa sekolah? Yang negeri, belum lagi yang swasta. Nah, gimana caranya kita biar bisa datanya itu menggambarkan populasinya? Kita ambil aja sekolah-sekolah yang ada di Serdang Bedagai. Contohnya, ambillah SMA Negeri 1 Serampah. Itu bisa mewakili untuk kecamatan Serampah. Baru ambillah dari Sebamban misalkan. Atau Sebamban bisa kita skip. Kita ambil yang ke ujung sana, Dolok Masihu. Baru ambil sampai ke daerah Silinda sana. Nah, itu bisa nanti mewakili Serdang Bedagai. Jangan cuma kita ambil Serampah tok. Misalnya kita cuma ngambil Serampah, SMA sekitar dekat sini, SMK Negeri 1 Rampah, SMA Negeri 1 Rampah, SMK Negeri 2 Serampah, SMA Teladan. Kalau cuma ini yang kita ambil, mereka ini, sekolah-sekolah ini tidak bisa mewakili Serdang Bedagai. Kenapa? Serdang Bedagai itu bukan cuma Rampah. Ya enggak? Ya. Tapi kalau populasinya kita terkecil, hanya kecamatan Serampah saja itu bisa. Jadi ambil aja beberapa, kan banyak nih sekolah SMA-nya ya, tapi kita ambil aja sedikit. Nah, itu bisa. Tapi kalau untuk mewakili Serdang Bedagai harus kita ambil sampai ujung-ujung Bintang Bayu. Kalian tahu ada kecamatan Bintang Bayu di Serpong? Tahu. Ada yang pernah dengar Bintang Bayu? Tahu. Mesti kita ambil Sipis-Pis, Dolok Merawat, hanya Dolok Masihu. Kalau ke Siantar, nanjak ke Rampah, tahu dan Dolok Merawat. Kan pinggir jalan kan? Ya. Nah, itu bisa kita ambil. Jadi dia datanya itu harus mewakili dari populasinya. Si sampel ini harus bisa mewakili. Jangan hanya, misalkan nih, kita mau lihat apakah anak SMA Negeri 1 Serampah itu pintar-pintar. Kita nggak boleh cuma ambil dari satu kelas saja, tapi sampelnya itu harus bisa ambil dari beberapa kelas dan beberapa tingkatan, jadinya bisa mewakili populasinya. Nah, misalkan lah kita ambil itu sampelnya dari 12 IPA 1. Ternyata hasilnya nggak memuaskan. Pasti kelas lain juga bakal protes, nggak bisa gitu dong. Bisa aja kami lebih bagus dari mereka. Kebetulan aja tuh mereka hasilnya lagi nggak bagus. Harusnya kami juga dong jadi sampelnya kan gitu. Nah, jadi syaratnya data itu harus bisa mewakili populasi. Makanya dibilang datanya itu harus representatif. Nah, lanjutnya data harus dapat dipercaya. Kita nggak bisa menurutku. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus harus jelas dan harus nggak boleh bohong. Aktual bilangnya. Oke, ini untuk data ya. Macam-macamnya ada data tunggal dan ada data kelompok, data kualitatif, kuantitatif, primer, sekunder, internal, dan data eksternal. Tapi kita nggak sampai dalam membahas ke data primer dan data sekunder, data internal dan data eksternal. Itu nanti kalian dalami ketika kalian mempelajari statistik tingkat lanjut. Jadi statistik tingkat lanjut bakal kalian pelajari. Untuk sekelas kita cuma bahas data tunggal, data kelompok, kualitatif dan juga kuantitatif. Nggak sedalam ke data primer dan data sekunder. Nah, seandainya kedepannya nanti kalian itu mau menjadi seorang data analis atau seorang data scientist, di mana integrasi antara statistika dan informatika itu jadi satu. Nah, zaman sekarang kan lagi hits-hitsnya nih kan, kerja jadi seorang data analis, data scientist. Nah, itu data yang seperti apa yang mereka ambil? Dan yang diambil itu nggak hanya sekedar data tunggal dan data kelompok, tapi lebih lebar lagi.
primer, sekunder, internal, dan eksternal. Jadi data yang dibicarakan ini sudah menjadi data perusahaan dan itu harus dianalisis. Terus apa hubungannya dengan informatika, Bu? Nah, di dunia global sekarang ini yang serba digital, nah jadi banyak aplikasi yang digunakan untuk statistika. Dan kalau kalian misalkan mau memperdalam statistika, bukan hanya sekedar statistika, tapi sudah penggabungan dengan teknologi, kalian nanti kuliah bisa mengambil jurusan data analis. Apa namanya yang dibahas? Ya tentang statistika. Lalu apa? Pemrograman. Jadi ada pengodingan di dalamnya. Menggunakan apa? Yang singkat lah. Bahasa programnya apa? Bisa pakai Python, atau kalian bisa pakai SQL, atau kalian bisa pakai R program, language, nah itu bisa. Tapi nanti, siapa tahu, ini seperti insight ke kalian bahwa statistika itu nggak hanya sekedar median modus, tapi ada yang lebih luas lagi dari itu, dan itu sangat hot banget belakangan ini. Bayangin aja 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian di era kalian itu data analis dan seorang data scientist ini makin luas pasarnya. Itu dia ya. Kemarin udah kita bahas data kuantitatif, data discrete, data continue, gitu ya. Bisa mengukur dan dihitung. Nah, selanjutnya di sini ada contoh datanya. Ada data statistik bidang produksi gabah. Nah, inilah dianya penggunaannya dalam skala besar. Di mana ini kita bisa dapat? Data statistik bidang ketenagakerjaan lowongan tenaga kerja tahun 1996. Dari mana ini bisa dapat seperti ini? Apakah kita buat-buat? Di mana tadi bisa kita dapat? Iya, bisa tanya ke BPS. Ini tuh sebenarnya bisa lebih spesifik lagi di daerah mana, gitu ya, bisa di daerah mana, daerahnya itu pun bisa sampai ke tingkat kecamatan kalau kalian mau cari datanya, jadi nggak hanya secara umum. Oke, tadi ini kita bicarakan tentang populasi dan juga sampel. Oke, ini nge-flashback materi sebelumnya. Nah, selanjutnya materi kita itu tentang apa sih sebenarnya? Kita mau menyajikan datanya. Kan sudah kita kumpulkan nih dengan observasi, terus dengan wawancara. Nanti mau kita bikin nih, kita mau bikin penyajian data. Datanya yang ringan-ringan aja. Datanya yang ringan, nanti kita bagi aja per kelompok-kelompok kecil. Ini kan dana nih, duduknya udah kedekatan. Jadi antara misalkan 5 orang atau 4 orang itu diskusi, kumpulkan datanya, tapi kita pakai metode yang data cacahan. Karena kita kebetulan menyiapkan untuk ukuran. Harusnya kalau ada ukuran, biasanya dulu tiap kelas tuh mau tuh dia bikin ukuran di dinding-dinding untuk tinggi badan. Nah, kalau ada ukuran di kelas sebelah, di situ ada ukuran tinggi badan, enak kita langsung pakai data ukuran tinggi badan. Nah, karena ini belum ada, kalian tahu nggak tinggi badan kalian? Tahu. Atau kayak ya kurang-kurang 1 cm nggak apa-apa lah, jangan lebih-lebih 10 cm. Ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa ya kan? Nah, pertama, data itu bisa disajikan dalam bentuk diagram batang, ya kan? Bisa disajikan dalam bentuk diagram batang, bisa vertikal ataupun horizontal. Tuh, bisa juga kalau diagram batang ini secara konvensional bisa kita buat tuh langsung ada sumbu X, ada sumbu Y. Tapi karena ada canggih, kita bisa juga buat pakai Excel. Gimana caranya? Kita tinggal masukkan datanya, nanti jadilah diagramnya. Kalian mau bentuk yang seperti apa? Coba ibu cek, ada nggak pertinggal punya ibu? Biar ibu tunjukkan ke kalian isian. Kayaknya ada deh. Nampak ya? Tuh cuman tabel aja kita sajikan di sana. Tuh kita tabel
jadi dengan menggunakan Excel. Jadi nggak perlu lagi gambar. Warnanya bisa disetel, ada pengaturannya. Nah, kalian lihat di sini ada apa nih namanya, legenda. Kalau warna kuning itu untuk televisi, warna merah itu untuk kulkas, dan warna biru itu untuk mesin cuci. Tuh, nah dia udah gampang buatnya. Gimana caranya? Tinggal kita lihat datanya di sini. Di sini ada data di tahun 2018. Televisi, kulkas, dan juga mesin cuci berapa tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, nanti data ini mau kita analisis. Data ini tuh mau kita analisis. Dianalisis nggak hanya kita buatkan sebagai diagram batang saja, tapi mau kita analisis. Kok dibesarin sih? Mau kita analisis. Setelah kita bikin diagram batangnya, nanti mau kita analisis bagaimana tingkat penjualannya. Tingkat penjualan barang toko bintang merbabu dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kalau yang kuning televisi, warna merah itu kulkas, warna biru mesin cuci, bagaimana tingkat penjualan di tahun 2018? Coba satu orang, yuk. Nomor absen lah. Masih ingat nomor absen kan? Coba, tinggal jawab aja. Bagaimana tingkat penjualan di tahun 2018? Ibu mau hari ini tuh tanggal 21, nomor absen 21, coba. Siapa? Ya Faris. Gimana Faris? Menurut Faris, coba kalau nggak nampak berdiri saja Faris. Nampak? Bagaimana tingkat penjualan barang di toko bintang merbabu pada tahun 2018? Yang kuning televisi, yang merah itu kulkas, yang biru itu mesin cuci. Yuk, gimana? Siapa yang paling banyak di tahun 2018? Santai saja. Nah, makanya berdiri. Kalau nggak nampak boleh berdiri. Yang paling banyak penjualannya di tahun 2018 itu yang itu Bu, kulkas Bu. kulkas yang warna merah ya, karena nampak kan dia yang paling tinggi. Kalau Ci, coba Ci, nampak Ci? Menurut Cici dari tahun 2018 sampai 2020, ini dari diagramnya aja ya. Ini dari 2018 sampai 2022 yang paling banyak televisi itu terjual di tahun berapa? Iya, di tahun 2022. Paling sedikit sih? Iya, di tahun 2019. Nah, dengan adanya hanya seperti diagram batang ini aja kan sudah bisa menganalisis kan, tanpa harus ada itu. Nah, nanti untuk apa ini dianalisis? Untuk lebih lanjutnya, kenapa ini dianalisis? Bisa untuk strategi marketing pasar. Apa yang harus ditingkatkan dari toko itu? Misalkan nih, kita lihat kayaknya penjualan kulkas dari tahun ke tahun tuh agak turun ya, dari tahun 2018 walaupun ada kenaikan di tahun 2022. Walaupun ada kenaikan di tahun 2022, lihat nih kulkas yang warna merah kan ada kenaikan di tahun 2022, tapi beberapa tahun kebelakangan itu dia menurun, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita orang marketing jadinya, apa yang harus kita lakukan? Kita buat promo-promo kah? Kita kasih diskon kah? Nah, yang seperti itu. Jadi tujuan data yang seperti ini nanti itulah kita analisis. Tadi kan sudah dikumpulkan, diolah, dianalisis. Inilah tahap penganalisis. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Oh, kayaknya nih untuk televisi bisa lah deh kita tingkatkan lagi, naik sih walaupun dikit-dikit dari tahun 2019. Apa ya sebabnya? Kan gitu. Apa ya sebabnya? Oh, mungkin orang-orang udah nggak nonton TV lagi nih, makanya penjualannya jadi tidak naik. Nah, itu dia nih. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akan kita bahas untuk kali ini. Bukan hanya diagram batang,
bisa saja nanti ini ada contoh lain. Ada contoh lain nih, jumlah siswa, ya kan? Ini bisa aja jumlah siswa SMA Negeri 1 SMA 4. Kalau kita mau tahu itu nanya siapa? Iya, ke DU, bukan ke BPS kan? Kalau mau tanya siswa SMA 1 SMA 4 dari tahun misalkan 5 tahun belakangan, BPS Bu, ya salah, BPS tidak menangani itu. Cuma kita tanya ke kantor tata usaha. Berarti udah paham nih ya, mesti tanyanya kemana. Kelompok aja deh, per kelompok membuatkan satu, misalkan penjualan aja, penjualan seperti ini tadi. Ini boleh seperti ini dengan data yang boleh lah dibuat dalam bentuk tabel aja dulu. Dalam bentuk tabel kita bikin satu kelompok berapa ya? Berdekat-dekat lah. Kalian pindah berlima-lima ya? Berlima-lima bisa nggak kira-kira? 4 aja, 4. Ini 4 geser 4 ya, nggak cukup 4 bergabung. Ini kan bisa 4 nih. 4. Nah, Ibu mau kalian membuatkan dulu, diskusikan dulu, buatkan di tabel tentang bebas temanya, tentang penjualan, misalkan penjualan apa? Ya kan? Dika ini kan ada usahanya nih, ya kan Dika? Benar. Dika usahanya apa? Pak Dika usahanya apa? Saya berjualan. Pasti ada data dong tiap hari. Nah, ini dia kan mau jadi pengusaha risol nih. Kalau dia nggak punya data berapa hari yang dijual, ada jenis-jenisnya? Nah, ada jenis-jenisnya, ya kan? Pasti nggak tiap-tiap hari itu kalau kamu lihat-lihat tiap hari itu habis atau sesuai pesanan. Ada habis, kadang ada. Nah, ini enak. Kenapa? Langsung jelas nih masalahnya untuk kelompok ini. Yang tersisa itu rasa apa, ya kan? Pas kapan aja. Misalkan kan jika dia jualnya Senin sampai Sabtu nih, ya kan? Di Senin itu misalkan ada sisa apa? Dari sini kamu bisa menganalisis target audiens nanti, target pasar. Terus kamu bisa melihat, oh ternyata kawan-kawanku sukanya yang rasa ayam daripada rasa udang. Kalau udang mereka ngaku banyak yang alergi, ya kan? Nah bisa nih kamu bikin penjualan risol Dika, ada namanya, ada brand ya? Mulai pikirkan pengusaha muda, ya? Mulai pikirkan apa namanya. Kamu bisa bikin dari Senin sampai Sabtu. Bikin aja datanya. Rasa ini, rasa ini, rasa ini. Rasa yang pernah ada. Rasa yang sulit dimengerti. Rasa varian-varian. Nah, kalau variannya itu misalkan cuma ada 5, ya bolehlah kamu tambahkan. Atau cuma ada 2. Kalau ada 2, kamu bisa memikirkan tambahan. Nah, bikin aja datanya secara untuk sekarang ini kita hanya sekedar membuatkan data udah dalam bentuk tabel. Karena nanti kita bakal mix. Ini bakal kita lempar ke kelompok-kelompok lain. Jadi kalian tugas kalian hanya membuatkan data, sudah datanya bebas, mau dalam bentuk tahun boleh, atau kayak ini contohin ini tadi, ini boleh. Ada mesin cuci, kulkas, televisi, tahun boleh. Tadi contohnya itu pengangguran boleh. Nanti tugasnya hanya ini dulu, bikin tabel. Udah, bikinkan di kertas, disilih-silih boleh. Sudah. Nanti kalau sudah dalam waktu 10 menit ibu tunggu. Gampang kan? Cuman bikin angka-angka doang, nggak ada kata-katanya. Angka-angkanya aja dulu. Udah. Nanti bapak ibu ambil, ibu acak, baru ibu serahkan ke kelompok lain. Dan itu yang akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Dan 915 berarti 920. Bebas ya, mau dalam bentuk tahun boleh. Kalau yang ringan-ringan kayak jualannya Dika Senin sampai Sabtu boleh. Atau beberapa hari terakhir. Diskusi.
Nama kelompoknya itu Kalian nih mantap kali. Ya aku suka ya kayak gini rata-rata nih. Usaha semua mau jadi pedagang. Pasti ada rasa-rasanya dong. Ya kan? Atau pembelinya dari berapa. Jadi apa di pembeli itu Untung banyak ya. aja ya. Kalian guys bikin apa? Aduh, usaha kosmetik ya, oke. Kalau bisa udah usaha kosmetik dari tahun bisa dibagi lagi. Yang beli laki-laki yang perempuan berapa ya? Bisa dong. Kan tinggalnya tahun nih, misalkan tahun 2020. Belah lagi di sini. Harusnya ini di atas di jenis kosmetik, baru pembelinya itu ada tahunnya lagi. Kayak pembeli laki-laki berapa, perempuan berapa. Kan nggak hanya laki-laki yang pakai kosmetik ya, nggak sih ya? Nggak hanya perempuan. Ih, cakep. Ya, paham kan maksudnya? Jadi gimana? Mas Dimas, nama kelompok? Boleh. Kelompok 1, dengar ibu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6. Kalian cewek-cewek buat apa? Buat mantap. Bikin tahunnya ya. Tahun atau bulan? Oh, boleh. Berarti di nafasnya ini harus bikin. Ini penjualan di bulan berapa? Januari, maksudnya tahunnya. Tahun 2024. Bikin tuh sampai
3.000. Kenapa bisa turun? Kenapa bisa naik? Nanti Bapak
partai dan campur. Ya boleh angkanya acak-acak aja, pas aja kayak calculation saya di tahun 2024. Di tahun 2024. Di sini nih. Karena dari Januari ke Juni. Nah, jadi jelas dianya kan. Udah, kalau bingung angkanya, acak-acak aja angkanya. Ini angkanya nggak usah benar-benar kayak ada 1 ujungnya. Sudah? Oke, dilihat atasnya itu. Nggak usah rapi-rapi kalau nanti bakal dipindahin lagi sama temennya. Yang penting bisa dibaca. Udah tuh. Kelompok 1 udah. Nah, mantap. Sudah. Prediksi ya. Semakin susah, semakin bagus. Jadi temanmu gampang
terbanyak di tahun 2022, sedangkan kulkas di tahun 2018, mesin cuci di tahun 2020. Rata-rata penjualan televisi dalam 5 tahun adalah 63 buah, kulkas 72, mesin cuci 71. Nggak mesti sampai ke situ. Kalian buatkan kesimpulannya secara umum saja. Nah, lalu ada lagi nih, penjualan televisi sempat turun pada tahun 2019, namun naik kembali pada tahun selanjutnya dan naik lagi di tahun-tahun selanjutnya. Toko bintang berbagu mengalami kenaikan penjualan barang setiap tahun, kecuali di tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 4,6% dari tahun 2020. Akan tetapi penjualan naik kembali di tahun 2022 sebesar 9,75%. Nah, kalian boleh memberikan analisis secara umum seperti ini. Bisa dipahami? Oke, Ibu kasih waktu 30 menit. Yes, alright. Nah, kamu bisa mengelompokkan sama guru itu dari lagu ini. Bisa mengelompokkan.
Diskusikan ini bisa dapat apa ini? Gampang nih, cakep.
cukup atau enggak. Ini apa namanya, art studio. Art studio ini juga bisa kalian gunakan kalau kalian mau analisis. Kalian bisa analisis, tapi pakai bahasa pemrograman. Yang simple itu pakai Excel, itu udah paling bener, paling simple banget. Udah beres kelompok 5. Apa kesimpulannya kan dari sini bisa dilihat bahwa penjualan risol di
Karena ada nih yang nyapa, ya bikin analisis software. Paling banyak rasa apa? Kalau perasaan itu energinya, orang merasa excited, pengen yang manis-manis nih. Setelah menjalani Senin dan Selasa yang penuh
work from anywhere, guys. You can work from anywhere. Bahkan bisa kerja lagi duduk santai di kafe. Dibagi kilo ya pas hari Senin. Udah ini aja. Kemarin tuh yang 50 kan? Kemarin ya. 20 aja buat 23. Udah. Sampai dapat 15. Oh ya, ini kan ini 27. Tulisannya jelas ya, nanti kita lempar ke kelompok lain karena kelompok lain yang bakal menganalisis itu. Jangan kalian lagi dari pandangan orang ketiga, itu lebih enak melihat analisisnya karena mereka jujur. Kalau kita itu sebagai penganalisisnya mau kayak apanya dan propertinya apa-apanya gitu. Jadi kalau bisa ya acak-acak aja angkanya. Semakin susah, semakin bagus. Jadi temanmu gampang untuk menganalisis. Kan bukan kamu yang menganalisis. Karena bakal temanmu. Sudah? Oke. Boba manja. Boba manis. Manis manja. Kamu megang ini tuh. Sudah ada lagi. Sudah. Nanti ini beberapa kali buat acak-acak. Bu, acak nomornya, Bu. Acak nomor apa? Acak nomor. Pakai nomornya gitu. Enggak, yang acak atau
siapa? Cak-cak-cuk. Apa tambah kopi-kopian ini? Kopi prima, Iya kumpul sini. Nanti bakal kita lempar ke kelompok lain untuk menganalisis. Sayang kali ya boleh? Sayang banget. Sebentar aja. Nanti mereka analisis. Ini untuk kalian. Nanti kalian kan analisis juga. Kalian butuh. Kan bakal analisis kelompok lain. Nggak bisa. Nah, ini pada kapan bikin? Menjual data penjualan recall jika minggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian September 2000 ya lah judulnya cek aja kayak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa September bisa nah data penjualan ya terus ada tanggalnya 13. 13. 17. 17. Yang belum santai ya. Waduh, ini mantap kali kesimpulannya. Enggak ya. Dipoto, santai aja. Yang nggak maju nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas sedikit lagi ya. Ini juga lagi perempuan ini. Oke, silakan dulu. Adai. Yang belum selesai, silakan dulu. Sambil kita dulu. Mari Pak Bukan. Masakan di mana? Masih mau yang maju. Kalau ya, Ibu mau yang kelima dulu maju. Ya, beri. Yang kuat suaranya. Kami dari Kami dari kelompok Iman ingin menganalisis risol genetika yaitu akan dibahas nanti. Kita dengarkan apa hasil analisis dari September. Yuk kita dengarkan apa hasil analisisnya yuk. Ya bacakan aja. Berdasarkan data di atas, varian risol ayam dan risol mayo paling banyak terjual, yaitu di angka 30 pada hari Senin. Risol ayam terbanyak pada hari Senin dan risol mayo terbanyak pada hari Kamis. Paling sedikit terjual adalah risol sosis. Menurun pada hari Jumat, yaitu sebanyak 11 yang terjual. Risol ayam paling sedikit pada hari Jumat, yaitu sebanyak 17. Risol mayo paling sedikit pada hari Senin, yaitu sebanyak 20 yang terjual. Menurut kami, risol ayam dan risol mayo banyak peminatnya dikarenakan isiannya yang banyak dan rasanya yang enak. Marketing gratis. Bisa dilihat kan? Nampak nggak kira-kira kelompok yang lain? Nampak ya? Yang warna merah itu gambar untuk risol apa?
wisata Pantai Indah Kapok. Dari kapan ke kapan? Tepatnya pada tahun 2019 sampai tahun 2022 dan ikutnya juga pada bulan Januari sampai pada bulan Juni. Boleh dilihat teman-teman semuanya, ini adalah hasil analisis penelitian. Berdasarkan grafik pada gambar data pengunjung pada tahun Berdasarkan grafik pada gambar data pengunjung pada tahun 2019 sampai 2023, tepat pada bulan Januari sampai bulan Juni, data tertinggi pengunjung terdapat pada tahun 2021, tepatnya bulan Januari, dan juga hal ini sama pada tahun 2020, pada tahun 2022 di bulan Februari dengan jumlah total pengunjung 5.500. Sedangkan data pengunjung terendah itu berada pada tahun 2020, terkhusus pada bulan Mei dengan jumlah pengunjung 500. Teman-teman semuanya terdapat satu alasan mengapa kami dapat meyakini hal ini terjadi, dikarenakan pada bulan Mei di tahun 2020 hal tersebut terjadinya ujian serentak pada seluruh Indonesia yang menyebabkan semua orang fokus untuk pendidikannya, dan hal tersebut terbukti pada bulan selanjutnya pada bulan April yang pertama hanya pada bulan Mei hanya 500, pada bulan April naik menjadi 4.000. Hal tersebut dibuktikan karena pada bulan April terjadinya liburan semester yang membuat warga masyarakat ini tertarik untuk berwisata ke pantai. Dan juga dapat kami kasih kesimpulan, hal ini data pengunjung itu terjadi paling tinggi itu setiap pada bulan Januari. Terdapat satu alasan mengapa kami yakin juga, karena pada bulan Januari tersebut adanya suatu acara yaitu tahun baru yang menyebabkan masyarakat tuh senantiasa untuk atau ingin selalu berliburan, teman-teman semuanya. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok tadi. Dari kelompok 7 menganalisis punya kelompok 5. Jadi oke, terima kasih, boleh dulu kembali. Dari 2 kelompok, dari 2 dari 7 kelompok sudah memberikan hasil analisis yang sangat bagus, dan dilihat pun hingga sampai menarik kesimpulan secara sederhana. Belum sampai yang kompleks. Kenapa belum sampai yang kompleks? Karena cara penghitungannya juga belum kita pelajarin. Nah, nantinya setelah kita mempelajari bagaimana pemusatan datanya, penyebaran datanya, kalian bisa menarik kesimpulan yang lebih kompleks dan lebih mendetail lagi. Nah, tapi untuk yang secara umum ini, Ibu sudah bangga sama kalian. Ternyata kalian itu hanya perlu digali sedikit aja potensinya. Kayak cukup di sentil dikit langsung bergetar. Mengeluarkan aura semuanya gitu. Jadi bagus, obrolannya semua sangat bagus. Kalian sudah bisa. Bahkan itu kayaknya nanti mereka ini waktu kuliah kayak nggak kesusahan untuk karena sudah terlibat langsung semuanya. Hanya untuk yang umum saja, kalian sudah bisa gitu. Apalagi nanti kalau sudah dapat ilmu yang lebih mendetail lagi. Nah, dari sini tuh Ibu rasa kalian juga bisa menemukan kira-kira aku cocok nih di bidang ini. Siapa tahu yang selama ini, masalah statistika bu, ngitung-ngitung. Enggak kok, ada ngitung? Ada kan? Nah, statistika iya, ada juga yang ngitung. Tadi ada kok yang bikin program yang Ibu tunjukkan, ada. Ketika kalian mendalaminya. Tapi ternyata statistika itu tidak sesusah yang dibayangkan. Gampang kan? Karena dia itu lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan kenyataan yang ada itu dekat. Jadi Ibu rasa kalian bisa lah nanti waktu kuliah membuat kesimpulan penelitian kalian sendiri dari mengumpulkan data. Ini tadi kan kita bekerja dari data kelompok lain, kan gitu. Jadi berkelompok. Kalau skripsi kan sendiri itu nanti, nah kalian mengumpulkan datanya sendiri, kalian olah, kalian analisis, baru kalian tarik kesimpulannya sendiri. Pasti bisa.
ya kan? Yang sederhana aja bisa kok gitu. Apalagi nanti yang lebih kompleksnya lagi, karena ilmu yang diberikan nanti juga lebih banyak lagi, pasti lebih berkembang lagi daripada sekarang. Artinya apa? Ketika kalian nanti kuliah itu sudah terbiasa, sudah nggak kaget lagi dengan hal-hal yang seperti oh tapi udah pernah membuat kayak gitu ya, walaupun hanya sekedar tingkat sekolah kecamatan gitu kan ya, kita sekolah kecamatan ya, belum yang tinggi banget gitu, masih sekolah kecamatan tapi sudah bisa, sudah praktek. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu rangkum semuanya materi kita hari ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan statistika masih lanjut lagi dong pastinya. Lebih banyak lagi nanti kita pelajari. Tapi untuk hari ini untuk sampai penyajian data dan menganalisis sederhana sudah oke. Ya, sampai di sini dulu untuk hari ini. Selamat siang. Siang. Foto bu, foto. Ibu ngapain jadi foto sekarang? 1, 2, 3. Oke.